Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Dapur Suranti. Kali ini saya akan membuat pindang patin. Bahan-bahan yang perlu disiapkan antara lain ini ada ikan patin yang sudah saya bersihkan, sudah dipotong-potong. Ini bahannya ikan segar, kemudian ada bumbu-bumbunya. Yang perlu disiapkan adalah ini ada bawang merah yang sudah saya potong-potong. Ini nanti akan ditumbuk. Ini sekitar 10 biji bawang merah. Kemudian ada bawang putih. Nah, bawang putih ini juga sudah saya potong-potong, sudah dibersihkan. Ini kurang lebih 8 siung. Kemudian ada kemiri, 2 butir kemiri. Ada lagi serai. Serai nanti ada yang akan saya tumbuk, ada juga yang cuma dikeprek. Kemudian juga ada laos. Laos ini juga sudah saya potong. Ini sebagian saya potong, nanti yang saya tumbuk, yang ini nanti cukup dikeprek. Kemudian ada kunyit ya, sebesar ruas ibu jari ya, ini sudah saya kupas, sudah bersihkan. Kemudian jahe ya, kurang lebih 3 cm ya, ini jahenya. Kemudian daun jeruk purut 1 lembar. Kemudian ada daun salam 2 lembar. Kemudian ada cabai, ini ada cabai rawit ya, nanti ada cabai rawit yang ambil sedikit karena saya nggak suka pedas. Kemudian cabai merah 1 biji. Kemudian ada lagi tomat, ini nanti dipotong-potong masukkan di kuahnya. Kemudian ada ini kemangi. Nah, kemangi ini juga untuk pengharum, juga bisa rasanya lebih khas. Kemudian ada lagi nanas. Nah, ini nanas yang sudah saya potong-potong, potong dadu. Kemudian ada lagi gula merah. Kemudian ada kaldu jamur merang. Ini yang untuk penyedapnya, karena saya biasa pakai penyedapnya pakai kaldu jamur merang. Kemudian ada lagi garam. Nah, ini yang biasa saya pakai garam lembut ya, garamnya ini. Kemudian tak lupa juga ada minyak goreng atau minyak sayur. Ini nanti untuk menumis bumbu-bumbu untuk buat pindang patin nanti. Nah, sahabatku semuanya, bahan-bahan yang sudah saya persiapkan ini akan saya tumbuk. Numbuknya pakai alat penumbuk. Nah, ini biasanya saya pakai blender. Ini untuk kali ini akan saya pakai alat penumbuk atau cobek. Ini di satu persatu bumbu ini kita tumbuk, namun saya biasa tidak saya tumbuk terlalu halus, jadi saya cukup penumbuknya dengan tumbuk kasar. Nah, dikit-dikit dulu.
proses menumbuknya. Geprek-geprek dulu biar lebih mudah untuk menghaluskan, walaupun juga nggak saya haluskan dengan sehalus di blender, karena saya suka kalau bumbu itu tidak terlalu halus untuk bumbu pindang seperti ini. Nah, mungkin sahabat semuanya suka yang bumbu halus, maka yang bumbu halus itu bisa di blender atau ditumbuk seperti ini tapi lebih lama. Jadi lombok nggak perlu langsung banyak, karena kalau perlu langsung banyak itu agak susah, maka saya pakai sedikit-sedikit. Nanti kalau udah hancur baru saya tambahkan lagi untuk bumbu yang berikutnya. Nah, seperti ini. Oke, sisihkan dulu. Nanti kalau tinggal menghaluskannya nanti bersama-sama. Kita tekan-tekan dulu. Kita tumbuk jahenya, geprek-geprek, dan kita haluskan lagi. Kemudian berikutnya yaitu kunyit. Dengan serai yang sebagian tadi yang udah saya potong-potong, kita haluskan juga. Kemudian laos ya, laos yang sudah saya potong-potong ini yang sebagian ditumbuk, nanti yang sebagian cukup digeprek.
Kemudian kemiri, 2 butir kemiri juga kita haluskan bersama bumbu-bumbu yang lain. Kemudian juga cabai merahnya, cabai merah besar. Kalau yang tadi itu cabai rawit, ini cabai besarnya juga kita tumbuk. Nah, ini sahabatku semuanya, bumbu-bumbu sudah selesai ditumbuk, tinggal kita ngeprek serai, kemudian juga laos. Nah, ini sahabatku semuanya, bumbu-bumbu sudah siap ditumis, maka akan saya tumis kalian nanti lanjut untuk memasaknya. Nah, bagaimana cara memasaknya? Ikuti video kelanjutannya, bagaimana cara masak atau membuat pindang patin yang enak. Kita goreng, kita tumis dengan minyak panas untuk beberapa menit. Kita aduk-aduk sampai garing. Ini semuanya dapat, ini aroma sudah mulai harum, maka kita masukkan lagi, kita tambahkan air. Nah, semuanya kita masukkan airnya. Nah, ini kemudian kita tambahkan garamnya. Nah, garam secukupnya ya, ini sahabat, ini saya kasih 1 sendok lebih karena airnya juga banyak. Kemudian juga saya masukkan gula merahnya. Ini bisa pakai gula aren, tapi ini pakai gula merah, gula Jawa. Kemudian masukkan juga daun salam. Nah, setelah itu kemudian ditunggu sampai airnya mendidih. Kita tunggu hingga air mendidih. Kalau sudah air mendidih, kemudian kita masukkan ikan. Kita tunggu sahabat semuanya. Kalau sudah air mendidih, kita masukkan ikan patinnya. Ini warnanya, airnya kuning.
sahabat semuanya, yang pinggir-pinggir ini sudah mulai panas airnya, tinggal nunggu merata didihnya. Ya, nanti sudah air mendidih, baru masukkan ikan. Ini sahabat semuanya, air sudah mulai panasnya rata ya. Cuman tinggal kita tunggu mendidihnya saja. Nah ini tepinya sudah mulai keluar gelembung-gelembung, tanda-tanda air sudah mulai mendidih walaupun baru tepinya. Nih sahabatku, nah inilah air sudah mulai mendidih. Kita masukkan ikannya. Ini besar nih ya sahabatku semuanya. Sahabatku semuanya, ikan yang sudah dimasukkan, kita tunggu hingga ikan ini matang. Nah seperti ini sudah. Jadi kita tunggu sampai benar-benar ikan ini matang ya, jadi empuk. Ini masih belum matang semuanya ya. Nah, kita balik. Kita tunggu sampai matang. Nanti kalau sudah ikannya sudah empuk, sekarang sudah matang, kemudian nanti kita masukkan lagi nanas yang sudah dipotong-potong dan tomat yang sudah dipotong-potong. Nanti terakhir yang dimasukkan adalah kemanginya. Jadi kemangi itu sebagai pengharum sehingga pindang itu akan terasa sedap. Ini sahabat semuanya, ini sebentar lagi ini udah mulai lunak ikannya. Kemudian kita masukkan ini tadi tomat yang sudah dipotong-potong dan nanasnya agar rasa lebih mantap. Nah ini masukkan dan kita tunggu lagi agar bisa meresap bumbu-bumbunya, dan juga nanti ikan juga akan terasa enak. Nah kita tunggu, mungkin ini tidak terlalu lama ngerebus nanasnya, ini hanya beberapa menit nanti udah enak. Jadi nggak sampai
warnanya nggak sampai coklat, jadi warna masih tetap kuning, jadi nanti kelihatan seger. Kita tunggu sebentar. Ini nggak perlu diaduk-aduk yang kuat, karena nanti kalau diaduk-aduk terus ikannya akan hancur di dagingnya, itu nanti jadinya rontok. Makanya kita biarkan ngaduknya itu hanya ala kadarnya aja, agar air tidak tumpah. Ini seperti ini, hanya bolak-balik nanasnya yang tidak terendam, agar matangnya ini nanti bisa merata dan juga bumbunya bisa meresap. Ini kita tunggu. Ini untuk merebus nanasnya ini, kalau terlalu lama nanti rasanya pun juga akan berbeda, maka masaknya nggak boleh terlalu lama. Tapi kalau bagi sahabat yang suka nanasnya berubah warnanya atau pengennya yang warna beda, ya ini bisa diperlama lagi ngerebusnya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah aromanya sudah sedap. Kemudian yang terakhir kali ini, karena nanasnya sudah mulai seperti ini, kita masukkan daun kemanginya. Nah, ini sahabat, ini kemangi nanti untuk menambah kelezatan dan juga akan menambah aroma yang khas. Jadi kalau bagi yang suka terasi, ini pun juga bisa ditambahkan terasi, atau juga yang pengen rasanya asam bisa ditambahkan dengan asam kandis. Tapi kalau saya tidak tentu ya, kalau pakai pindang baung ini saya kasih asam kandis, tapi karena ini patin saya agak suka kalau yang ikan patin di pindang ditambahkan dengan asam kandisnya, jadi cukup asamnya itu dari nanas. Nah ini sahabat semuanya, ini sudah selesai rebusnya, udah warnanya agak bagus. Ini sahabat semuanya, pindang ikan patin sudah selesai dimasak. Aromanya yang sudah sedap, siap untuk dimakan ya, disantap selagi masih dalam keadaan hangat. Jadi bisa nyeruput sambil menikmati nasi yang hangat, yang tentunya nasi yang pulen, maka akan nambah semangat kita untuk menyantap pindang ini. Nah ini sahabat semuanya, kelihatan segar, gurih, dan tentunya mantap. Ya, video dari saya semoga bermanfaat, dan silahkan sahabat semuanya untuk mencobanya. Jadi ini masak tapi tidak sulit masaknya ya, mudah, cepat. Jadi siap dimasak, dimakan bersama kawan, sahabat, saudara, atau mungkin juga keluarganya. Sekian video dari saya. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan ikuti video-video yang akan datang. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.